Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekswati Miatari, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya terkait burnout dalam bidang pengelolaan sampah pada karyawan di organisasi X. Pendahuluan dalam studi kasus ini yaitu terkait data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN tahun 2021, capaian timbulan sampah di Indonesia ialah 30.909.430 ton per tahun. Kemudian untuk sampah terkelola mencapai 64,52% dan sampah tidak terkelola mencapai 35,48% ton per tahun. SIPSN pada tahun 2020. Situasi ini menunjukkan bahwa perilaku dan pengelolaan sampah bukan merupakan prioritas perilaku, serta bukanlah prioritas utama. Dalam penelitian ini, karyawan organisasi X telah menunjukkan perilaku peduli pada lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemanfaatan sampah sebagai media alat peraga untuk anak. Kemudian permasalahan dalam studi kasus ini yaitu penelitian ini merupakan best practice atau deviasi positif dari perilaku kepedulian pada lingkungan, karena karyawan dalam organisasi X tidak hanya memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memanfaatkan sampah untuk pertaruhan dalam dunia bekerja dengan peduli pada lingkungan. Dalam penelitian ini juga memanfaatkan bahwa sampah dapat dipakai sebagai salah satu media untuk pengembangan motorik anak berkebutuhan khusus di organisasi X, meskipun di tengah karyawan yang mengalami burnout dalam bekerjanya. Kemudian kemenarikan dalam penelitian ini juga masih sangat unik dan juga masih jarang diteliti. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Dina Apriani, Sohrani, dan Muhammad Hudri pada tahun 2021 dengan judul Pengelolaan Sampah dalam Pengembangan Media Pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu penelitian ini mengharapkan adanya sosialisasi edukasi, kegiatan pengabdian untuk memberikan edukasi kepada guru dan menumbuhkan SDM agar termotivasi dan kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran yang sederhana dengan pemanfaatan sampah di lingkungan madrasah. Perbedaan yang mendasar yaitu subjek penelitian ini jika diteliti terdahulu menggunakan murid sekolah dan juga guru sekolah. Namun dalam penelitian ini atau terbaru menggunakan anak berkebutuhan khusus atau ABK serta shadow teacher. Kemudian untuk tinjauan teori dalam definisi burnout yang dikemukakan oleh Maslach dan Leiter pada tahun 1997 yaitu terkait burnout merupakan sebuah kesenjangan yang terjadi antara apa yang dipikirkan individu dikerjakan, kemudian kesenjangan ini merupakan pengikisan dalam nilai, martabat, semangat, dan kehendak. Kemudian terbagi menjadi 3 aspek, yaitu emotional exhaustion, kemudian depersonalization, dan low or reduce. Metode dan hasil penelitian. Dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, informasi yang diperoleh melalui hasil observasi dan juga wawancara. Subjek penelitian ini adalah shadow teacher yang mengalami burnout dalam pekerjaannya namun memilih menggunakan sampah untuk mengembangkan motorik pada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, hasil dalam penelitian ini mengacu pada aspek-aspek burnout. Kemudian dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memanfaatkan sampah untuk pertaruhan dalam dunia bekerja dengan peduli pada lingkungan di tengah burnout yang dirasakan pada pekerjaannya. Kemudian diskusi dari studi kasus ini yaitu dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa subjek memanfaatkan sampah ataupun benda-benda yang berada di sekitarnya untuk dapat melakukan kreativitas pengembangan motorik anak. Sejalan dengan penjelasan tersebut bahwa memanfaatkan limbah sampah plastik dengan metode sampah plastik dengan metode disebut eco-brick atau solusi mudah untuk mengatasi sampah dan menjadikannya menjadi barang yang bernilai. Pada penelitian Sumastuti et al. Pada tahun 2018. Kemudian situasi burnout pada karyawan membuat kurangnya efektivitas dalam mengajar anak untuk bisa mengolah sampah menjadi barang kerajinan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh,
Harapannya semakin banyak shadow yang dapat mengembangkan kreativitas dalam pengolahan alat pengembangan motorik anak, kemudian melalui barang-barang yang tidak bernilai seperti sampah ini. Sekian untuk pemaparan hasil studi kasus yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.